Om Swastiastu, perkenalkan kami dari tim proyek mata kuliah Renewable Energy kelas A yang beranggotakan yang pertama Diki Wahyu Kusuma Budi dengan NIM 19055410001, kemudian Kade Widi Pratama dengan NIM 19055411010, dan yang terakhir Patricius Marco Polo Sinaga dengan NIM 19055411012. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan tugas kunjungan lapangan atau visitasi tentang Smart Microgrid Universitas Udayana yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2021. Visitasi ini dilakukan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai sistem Smart Microgrid. Microgrid yang akan dijelaskan terdiri dari dua jenis, yaitu panel surya dan wind turbine. Microgrid ini berlokasi di kampus jurusan Teknik Elektro Universitas Udayana. Kita mulai dari wind turbine. Wind turbine ini terletak di rooftop gedung DH di kampus jurusan Teknik Elektro. Jumlah wind turbine yang digunakan adalah 10 buah dengan 8 buah buatan Indonesia dan 2 buah buatan Cina, dengan spesifikasi daya yaitu masing-masing 500 watt. Tujuan penggunaan merek yang berbeda adalah untuk mengetahui perbedaan dan kualitas dari kedua merek tersebut. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu energi angin yang memutar rotor turbin angin, kemudian akan memutar poros turbin angin yang dihubungkan ke gearbox untuk memutar rotor pada generator bagian belakang turbin angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, yaitu panel surya. Terletak juga di rooftop gedung DH di kampus jurusan Teknik Elektro. Spesifikasi dari panel surya yang digunakan adalah PV Modules 2x13,2 kW peak. Panel surya ini terdiri dari 80 panel yang disusun dalam 2 baris dengan jumlah 40 buah dan dirangkai secara seri. Kemudian 2 baris tersebut dihubungkan paralel menuju ke ruang kontrol. Secara sederhana, sel surya pada panel surya akan menangkap sinar matahari dan mengubahnya ke listrik arus DC. Lalu, inverter yang terdapat pada bagian panel surya akan mengubah arus DC menjadi arus AC agar terbentuk arus listrik. Setelah itu, listrik yang dihasilkan akan disimpan dalam baterai listrik. Ini dapat disalurkan melalui kabel ke beban-beban. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pengaturan sistem Smart Microgrid pada ruang kontrol. Agar lebih mengerti alurnya, dapat dilihat pada line diagram yang kami tampilkan. Jadi pada sistem Smart Microgrid ini terdapat 4 sumber daya listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya dengan panel surya atau PLTS, kemudian pembangkit listrik tenaga bayu dengan wind turbine atau PLTB, kemudian ada genset diesel, dan yang terakhir adalah PLN. Untuk PLTS langsung mengantarkan daya ke beban yaitu pada gedung DH. Daya listrik akan masuk ke inverter Sunny Tripower 15.000 TL sebelum masuk ke ruang kontrol dan dialirkan ke beban. Selanjutnya pada PLTB. PLTB ini hanya digunakan untuk mengisi baterai yang terdapat di ruang kontrol. Dari baterai tersebut akan disalurkan dengan melewati inverter Sunny Haslen SI8OH11. Inverter berfungsi sebagai pendukung instalasi sistem Smart Microgrid mulai dari pengoperasian sistem PLTS dan sampai dengan aplikasi Home Energy Management. Nah, untuk PLN digunakan pada situasi saat PLTS dan PLTB mengalami gangguan sehingga tidak dapat memenuhi daya yang dibutuhkan beban. Maka daya listrik yang digunakan adalah dari PLN. Yang terakhir adalah genset diesel. Genset ini adalah sumber daya terakhir apabila PLTS, PLTB, dan PLN mengalami gangguan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan beban. Maka secara otomatis, genset akan menyala untuk menyuplai daya listrik. Sekian penjelasan dari tim kami mengenai tugas kunjungan lapangan Smart Microgrid Universitas Udayana. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih.